Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru Mapel Prakarya. Bagaimana keadaan anak-anakku semua sekarang? Masih semangat? Tetap stay at home, jaga jarak, selalu memakai masker, dan selalu cuci tangan. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran prakarya kelas 8 semester Gasal. Kali ini akan mengambil topik bahasan kerajinan dari bahan lunak, dengan materi yang akan nanti kita pelajari diantaranya adalah pengertian bahan lunak, macam-macam bahan lunak, contoh produksi kerajinan bahan lunak, prinsip kerajinan bahan lunak. Nah, apakah kalian sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kita akan segera memasuki tayangan yang pertama. Namun sebelumnya, sekali lagi Bapak minta tolong support Bapak dengan menyentuh subscribe di bagian bawah video ini. Cirinya, apabila tulisan subscribe di bawah video ini masih berwarna merah, artinya kalian belum menyentuh. Silahkan disentuh dulu, kemudian pilih lonceng bergetar. Lalu silahkan sentuh jempol ke atas bila suka, sentuh jempol ke bawah bila tidak suka. Lalu bagikan ilmu yang sedikit ini kepada teman-teman yang lain. Begitu pula pada Bapak Ibu Guru, silahkan bisa di-share kepada teman dan kerabat lain yang memerlukan ilmu kerajinan dari bahan lunak ini. Semoga ada manfaatnya. Baik, mari kita masuk pada tayangan yang pertama. Tayangan yang pertama akan menyampaikan pokok materi, yaitu kerajinan dari bahan lunak. Pengertian kerajinan dari bahan lunak adalah kerajinan yang menggunakan bahan bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk sebagai bahan dasar pembuatannya. Ini pengertian dari kerajinan dari bahan lunak. Kemudian, kerajinan berbahan lunak terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak. Berdasarkan asal bahannya, maka kerajinan bahan lunak itu dapat dibedakan menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah kerajinan dari bahan lunak alami. Yang kedua, kerajinan dari bahan lunak buatan. Sekali lagi, berdasarkan asal bahannya, bahan lunak itu dibedakan menjadi dua jenis, bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Seperti apa toh bahan lunak alami dan seperti apa bahan lunak buatan? Mari kita masuk pada tayangan yang ketiga. Bahan lunak alami. Bahan lunak alami itu dapat diperoleh dari alam sekitar kita, tersedia di alam lingkungan sekitar kita secara alamiah tanpa ada proses pengolahan dari manusia. dapat ditemukan di lingkungan kita.
jumlahnya cukup banyak dan melimpah. Itulah sifat dari bahan lunak alami. Contohnya, ada tanah liat, ada serat alam, ada getah pohon, dan ada kulit binatang. Ini mudah ditemui di lingkungan kita. Itulah bahan lunak alami. Selanjutnya, bahan lunak alami tanah liat. Ini dapat diproduksi menjadi berbagai macam kerajinan, diantaranya guci, keramik, dan gerabah. Kerajinan dari tanah liat itu terkenal dengan kerajinan gerabah. Seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua, pelepah pisang yang merupakan bahan alam. Ini mengandung serat alami yang dapat dibentuk menjadi berbagai produk kerajinan, diantaranya tisu, lukisan dinding, tikar, dan sebagainya. Yang ketiga, ini pohon, ini getah yang diwadahi. Getah pohon tertentu yang memiliki tekstur dan pola abstrak dapat digunakan sebagai bahan membuat aksesoris berupa kalung, gelang karet, gelang tangan, dan sebagainya. Yang keempat, kulit. Nah, ini kulit sedang dijemur. Kulit dengan karakter bahan lunak dari hewan dapat diubah menjadi hiasan dinding berupa kaligrafi ataupun wayang. Nah, inilah bahan lunak alami yang dapat kita temui di lingkungan kita. Selanjutnya, contoh kerajinan dari bahan lunak alami tanah liat. Di sini kita lihat sebongkah tanah berada di tangan manusia. Tangan manusia yang bagaimana? Tangan manusia yang terampil, memiliki kompetensi cukup untuk mengolah tanah liat ini menjadi produk kerajinan. Nah, di sini tanah liat dapat dibuat seperti ini. Ini proses pembuatan kerajinan tanah liat. Melalui tangan-tangan terampil ini, maka dihasilkanlah seperti ini. Kendi dari tanah liat, kemudian wajan dari tanah liat, dan produksi aneka kerajinan dari tanah liat seperti ini. Asal mulanya hanya sebongkah tanah seperti ini. Maka setelah diproses, hasilnya adalah menakjubkan seperti ini. Berikutnya, contoh kerajinan dari pelepah pohon. Pohon yang dimaksud adalah pohon pisang seperti ini. Nah, ini mudah ditemui bukan? Di kebun, pekarangan rumah kita. Ya, ini mudah ditemui. Paling yang kita ambil hanya buahnya ataupun daunnya. Yang lain dibuang begitu saja. Akan tetapi di tangan-tangan yang terampil, sekali lagi, pelepah daun pisang ini akan menghasilkan kerajinan seperti ini. Ya, ini adalah tas. Tas yang biasa digunakan oleh ibu kita, kakak kita, adik kita. Tas dari pelepah pisang. Kemudian aneka produk kerajinan dari pelepah pisang. Ada yang berupa tempat untuk menampung cucian, ada berupa tempat untuk menampung atau wadah buah, tempat yang bisa dipakai untuk dibuat sebagai bingkai hiasan,
dan sebagainya. Di sini juga kalau kita sedang makan di warung-warung pinggir jalan itu, ketika kita santai ataupun di rumah-rumah makan, sekarang banyak yang menggunakan piring-piring yang seperti ini. Ini pun terbuat dari pelepah pisang. Juga ini tidak asing, ini adalah tikar dari pelepah pisang. Contoh produk kerajinan dari getah pohon sekarang. Getah pohon apa? Yaitu getah pohon karet. Kita lihat perkebunan karet ini. Nah, seperti ini pohon karet yang memang sengaja dibudidayakan di perkebunan. Selain bisa dipakai manfaat dari daunnya, juga kayunya. Ternyata pohon karet ini menghasilkan getah yang memiliki nilai guna, nilai manfaat bagi manusia cukup tinggi. Di antaranya, ya, ini prosesnya dari perkebunan ini tidak akan bisa besar kalau tidak ada petaninya. Maka di sini petani merawat. Seperti ini, petani merawat dari kecil hingga besar. Kemudian di sini petani sudah mulai memanen getah karetnya. Nah, di sini dengan cara dibuang kambiem kulit dari pohon karet ini. Setelah itu di sini akan meneteslah getahnya, akan kemudian diberikan wadah untuk terkumpul menjadi satu seperti ini. Nah, ini getah pohon karet yang sudah terkumpul. Ini juga warna aslinya adalah putih, tetapi setelah proses produksi bisa beraneka ragam warna sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, dari getah pohon karet yang seperti ini jadilah bahan baku untuk membuat kerajinan lain yang nilai manfaatnya berguna bagi manusia. Di antaranya, nah, ini roda atau ban mobil, ban motor, ban sepeda. Ini terbuat dari bahan baku karet. Maka tadi saya katakan warna aslinya putih, tapi sesuai peruntukannya ini bisa jadi hitam. Diapakan ini? Tentu ini diolah, diproduksi dengan menggunakan campuran zat yang lain. Berikutnya, bisa dibuat miniatur kapal dari karet ini ya. Kemudian dicat dan sebagainya, jadilah sesuatu kerajinan yang sangat menarik. Lalu ini yang namanya gelang tangan. Gelang tangan dengan berbagai ornamen, jadilah ini hiasan yang bisa dikenakan di tangan kita. Selanjutnya adalah contoh kerajinan dari kulit. Kulit apa tadi? Ya, di sini yang biasa kita buat itu adalah kerajinan dari kulit binatang. Seperti ini. Ini kulit binatang setelah disembelih, dikuliti, kemudian dijemur. Dijemur itu apa? Untuk yang pertama menghilangkan bau. Yang kedua, membuat sisa-sisa lemaknya bisa mudah dibersihkan. Seterusnya, lalu kulit binatang ini tadi di tangan para pengrajin jadilah ini wayang kulit. Dengan berbagai teknik jadilah produk kerajinan yang sangat menakjubkan seperti ini, wayang kulit. Kemudian
ada pot bunga. Semakin mempercantik bunga yang dipasang. Lalu ada sepatu kulit. Sepatu kulit ini sangat awet, banyak dicari, banyak ditiru. Nah, kemudian jaket yang cukup mahal, tentu jaket kulit seperti ini. Ini semua terbuat dari bahan lunak dari kulit binatang. Sekarang kita masuk kepada bahan lunak buatan manusia. Seperti apa toh bahan lunak buatan itu? Nih, bahan lunak buatan yang dimaksud adalah bahan alam yang diolah dengan diberi tambahan zat kimia sebagai pengubah sifat bahan buatan menjadi lunak dan mudah dibentuk. Asalnya masih dari bahan alam, tetapi dicampur dengan zat kimia untuk mendapatkan sifat lunak dan mudah dibentuk. Contohnya, ada bubur kertas, ada lilin, ada plastisin, ada parafin, dan gipsum, serta sabun. Sabun apa? Sabun mandi. Nah, berikutnya kita lihat sifat-sifatnya. Gips atau gipsum dapat dibuat menjadi hiasan dinding atau patung cindera mata yang menarik. Lilin, yang kedua adalah lilin, dapat diubah bentuk menjadi hiasan yang memperindah desain interior. Yang ketiga ada fiberglass, dapat dibuat menjadi hiasan dinding atau patung cindera mata yang juga menarik. Inilah bahan-bahan lunak buatan, dan ini pula contoh produksi dari bahan lunak buatan. Kita lihat sekarang contoh kerajinan dari bahan lunak buatan gift, sabun, lilin, dan fiberglass. Contohnya dari sabun dan dari lilin. Ini ukiran dari sabun, ini ukiran dari lilin. Lilin dan sabun sifatnya hampir sama, bisa diukir langsung dengan keterampilan tangan manusia. Kemudian contoh yang berikutnya adalah miniatur sepeda, terbuat dari bahan gipsum, kemudian kerajinan dari fiber, ya, cindera mata. Lalu contoh yang berikutnya, kerajinan dari fiber dengan memasukkan tiruan dari binatang-binatang, jadilah gantungan kunci yang menarik. Dan ini plakat terbuat dari fiberglass. Ini contoh-contoh produk kerajinan dari bahan lunak buatan gift, sabun, lilin, dan fiberglass. Sekarang kita masuk pada prinsip kerajinan bahan lunak, bahwa prinsip kerajinan bahan lunak itu ada 3. Pertama, kerajinan bahan lunak memerlukan keterampilan tangan. Tanpa tangan-tangan terampil, maka bahan lunak itu tidak akan berubah bentuknya, tidak akan menjadi sesuatu yang menarik. Maka
Di sini keterampilan tangan sangat berperan dalam pengubahan bentuk bahan lunak tadi. Selain keterampilan tangan, juga membutuhkan keterampilan teknik memotong, teknik menggores, teknik mewarnai, dan teknik membentuk yang tidak dapat dilakukan secara tepat oleh tangan-tangan manusia. Kemudian hasil produk dari kerajinan itu sangat bergantung dari daerah mana produk itu dihasilkan. Akan merupakan suatu ciri khas daerah tertentu dan banyak bersifat tradisional. Berikutnya adalah aneka kerajinan dari bahan lunak. Aneka produk kerajinan dari bahan lunak. Kita lihat yang akan kita bahas fokus nanti, bahan alam mudah ditemui, jumlahnya berlimpah, adalah tanah liat. Mengapa tanah liat ini diangkat dan dijadikan sebagai bahan materi? Karena sebagai berikut. Yang pertama, tanah liat merupakan barang pecah belah yang proses produksinya melalui pembakaran. Ya, jadi tanah liat ini setelah diproses menjadi barang pecah belah, barang mudah pecah setelah kering. Kemudian yang kedua adalah ini ya, dalam pembuatannya bahan tanah liat melalui proses demikian rupa sehingga menjadi produk yang bernilai guna dan memiliki estetis yang tinggi. Ketiga, kerajinan tanah liat itu pengolahannya dilakukan dengan cara memijit, memilin, dan membakar. Ini keterampilan dan juga memerlukan keterampilan tangan, keterampilan teknik. Inilah kerajinan tanah liat yang bahan bakunya mudah kita temukan. Berikutnya adalah contoh aneka produk kerajinan tanah liat dan keramik. Di sini adalah gerabah yang berbentuk kendi kecil digunakan menyimpan rempah-rempah. Ini terbuat dari tanah liat. Ketika tanah liat diproses sampai pada suhu di atas rata-rata dari gerabah, maka jadilah sebagai keramik. Ini ya, jadi keramik berbentuk piring dan cangkir dengan motif lukisan yang indah dapat dijadikan hiasan. Ini contoh aneka produk kerajinan tanah liat dan keramik. Maka sekarang sampailah kita pada penghujung pada penyampaian materi pertemuan awal kali ini. Nah, jika materi yang sedikit ini nanti bisa kalian serap, maka nanti Bapak dan Ibu Guru akan memberikan latihan tugas sebagai bentuk sejauh mana kalian bisa menyerap sedikit ilmu yang diberikan ini melalui link Google Form ataupun melalui grup WA Mapel kelas masing-masing. Silahkan ditunggu tugasnya, silahkan dikerjakan. Bisa dikumpul secara online ataupun dikumpul secara offline pada hari-hari tertentu di sekolah. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan.
Akhirnya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan sekali lagi sebelum Bapak akhiri, bantu dengan menyentuh subscribe-nya, jempol ke atas, dan bagikan kepada teman yang lain serta Bapak Ibu guru yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.